Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Pekan Koinonia saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendri Senjaya dan diiringi oleh permainan musik dari Bapak Mardi Kale. Kami ucapkan selamat beribadah tempat ini dan maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah GPN saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 226 ayat 1 dan 5. Jemaat kekasih Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan meyakini pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan. Selamat pagi, Shalom. Pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Koinonia. Tema ibadah kita hari ini adalah berdaya bukan diperdaya. Nas Alkitab yang mendasari tema kita adalah Yeremia 29 ayat 7 dan 8. Inilah firman Tuhan bagi kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sesuai dengan tema hari ini, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 129, Kau perkasa, ku lemah. Kau perkasa, ku lemah.
jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Marilah saudara-saudara kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama di hadapan Tuhan akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa Surgawi. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan perbaharilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Jemaat Tuhan, kami persilahkan berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Yesaya 1 ayat 19 dan 20, inilah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Mari kita
sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Anak-anak berangkat sekolah minggu kalau ada. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, anak-anak sudah berangkat ke sekolah minggu, dan kami, umat-Mu, siap menyambut firman Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus bekerja bersama kami semua, bersama anak-anak, guru sekolah minggu, dan hamba-Mu ini, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, semua itu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu untuk
nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenunganmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi anakku, demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 PHP, sebuah singkatan, istilah yang populer bagi orang-orang muda di Indonesia khususnya. PHP, ada yang tahu artinya? Kepanjangan apa itu? PHP, Lydia tahu ya? Pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Singkatan ini atau istilah ini PHP ditujukan kepada orang yang memberi janji atau memberi harapan, tapi orang itu tidak bisa memenuhinya atau mengingkarinya. Janji atau harapan yang disampaikan orang itu dipandang palsu atau bohong karena tidak ditepati atau diingkari. Nah, siapa di sini yang suka PHP? Saya yakin tidak ada ya. Tapi pertanyaan sebaliknya, siapa di sini yang suka atau sering jadi korban PHP? Kalau kata orang Jakarta, sering di PHP-in, ya, kena PHP. Menerima janji, menerima harapan dari orang lain, tapi tidak pernah janji itu ditepati. Ada? Atau sering ya? Kalau ditanya suka PHP, pasti kita nggak mau ngaku ya. Tapi kalau jadi korban PHP, wah sering. Nah, teks Yeremia 29 hari ini menceritakan bagaimana banyak orang Israel di tanah pembuangan Babel sering menjadi korban PHP, korban pemberi harapan palsu. Pada masa itu orang-orang Israel sedang mengalami kondisi yang susah, realitas hidup yang susah, karena mereka menjadi tawanan, menjadi pekerja-pekerja keras alias budak di tanah Babel. Di antara mereka ada beberapa orang yang menyatakan diri mengaku sebagai nabi Tuhan. Salah seorangnya bernama Hananya. Hananya mengaku dia menerima pesan dari Tuhan. Hananya melakukan satu aksi, yaitu mengambil gandar kayu yang dibawa oleh Yeremia. Yeremia itu bawa gandar kayu untuk menyatakan simbol umat Tuhan sedang mengalami ketertindasan, mengalami beban yang berat. Nah, Hananya mengambil gandar kayu itu, pikulan kayu itu, ambil, lalu dia patahkan. Dan Hananya berkata seperti ini, Yeremia 28 ayat 11, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu. Jadi, dengan melakukan itu, Hananya mau menegaskan bahwa dalam 2 tahun ke depan, bangsa Israel akan bebas dari kekuasaan
Raja Babel. Jadi bebannya dipatahkan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Hanania. Sebuah pesan yang tentu saja ini harapan yang indah, betul? Harapan atau janji yang manis, ada lagunya ya. Janji yang manis ya. Ini janji yang manis. Bahwa orang-orang Israel akan bebas dari penderitaan di tanah Babel. Namun Hanania ternyata adalah seorang nabi PHP. Nabi pemberi harapan palsu. Karena Tuhan Allah tidak pernah memberikan janji seperti itu. Baik kepada Hanania atau kepada orang-orang Israel. Tidak pernah Tuhan mengatakan seperti itu, bahwa umat Tuhan akan bebas dari penderitaan 2 tahun ke depan. Malah kepada Yeremia Tuhan berfirman, Yeremia 28 ayat 13-14, pergilah mengatakan kepada Hanania, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Itu pesan Tuhan yang asli. Gandar kayu bisa patah, tapi Tuhan ganti dengan gandar besi, alias susah patah. Tuhan mau menegaskan bahwa Dia tidak berjanji segera membebaskan umatnya dari kuasa Raja Babel. Malah umat Tuhan akan berlama-lama di tanah Babel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang pada masa Yeremia hidup, orang-orang Israel harus menerima realitas hidup, kenyataan hidup, bahwa mereka menjalani kehidupan sebagai budak di negeri orang, di tanah Babel. Kita tahu bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel, dan kekalahan itu merupakan konsekuensi akibat dari keputusan umat Tuhan yang lebih mengandalkan bangsa lain daripada mengandalkan kuasa kasih Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu sebelum diserbu oleh bangsa Babel, mereka melakukan semacam kompromi dengan bangsa-bangsa asing, bukan ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Maka akibatnya, ketika bangsa Israel tidak mau mengandalkan kuasa kasih Tuhan, mereka dikalahkan, ditaklukkan. Terjadilah peristiwa pembuangan. Peristiwa pembuangan artinya ketika bangsa ditaklukkan, orang-orang pilihan bangsa itu dibawa ke negeri penjajah, gitu ya. Ini seperti zaman Jepang barangkali, Romusa. Ya, Romusa itu pekerja paksa yang diambil dari antara rakyat Indonesia. Itulah yang terjadi. Karena bangsa itu sudah berkhianat dari Tuhan, tidak mau mendengarkan pesan Tuhan. Walaupun bangsa Israel bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah dendam terhadap bangsa Israel. Pembuangan itu konsekuensi keputusan umat. Tuhan sendiri, kuasa kasih-Nya tetap bekerja
tetap beserta dengan umatnya. Betul, umat Tuhan mengalami penderitaan, realitas hidup yang berat di negeri orang. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka hancur karena tantangan dan persoalan di tanah Babel. Tuhan justru dengan kuasa kasih-Nya mau mengubah penderitaan itu, tantangan dan persoalan hidup menjadi berkat. Melalui tantangan dan persoalan hidup di negeri lain, umat Tuhan diharapkan menjadi kuat, menjadi pintar, dan menjadi berdaya. Bukan malah mudah diperdaya. Diperdaya itu ditipu, mudah ditipu. Bukan mudah jadi korban PHP, gitu ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan apa arti berdaya menurut Yesaya 29 ini. Paling tidak ada 3 arti berdaya. Berdaya, pemberdayaan itu bahasa Inggrisnya empowerment, ya, empower, menjadi berdaya. Apa artinya berdaya? Pertama, berdaya itu mampu mengelola kenyataan hidup, realitas hidup. Kalau dikatakan mengelola, berarti mengakui, menerima realitas hidup. Bukan mengelaknya atau melarikan diri dari realitas hidup, bukan begitu. Tapi menerima itu, saya istilahkan memeluk realitas hidup itu dan dikelola, diupayakan sedemikian rupa dengan segala usaha. Dan jangan lupa menikmati juga hasil pekerjaan pengelolaan itu. Jangan dikelola lalu ya sudah tidak dinikmati. Kalau kita baca ayat 5 Yeremia 29, di situ Tuhan berfirman, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami." Memang ada investor yang bikin rumah bukan untuk didiami ya. Ini investasi ya. Beda kasusnya. Konteksnya beda. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jelas di sini Tuhan mengajak orang-orang Israel di tanah Babel untuk mengelola realitas hidup, mengelola kenyataan hidup dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini ditunjukkan kebutuhan tempat tinggal atau rumah dan makanan, kebun. Mereka diajak untuk jalani apa yang ada, realitas yang ada, kelola dengan baik, paling tidak untuk kebutuhan hidup, tempat tinggal dan makanan. Karena itulah yang paling pokok, bukan? Ketika kita hidup di dunia ini, asalkan punya tempat tinggal dan cukup makanan. Yang lain-lain itu berkaitan dengan keinginan, ya. Keinginan-keinginan kita. Tapi yang paling mendasar itu. Maka peluklah realitas hidup dan kelolalah itu untuk hal yang mendasar dulu. Dan jangan lupa nikmati, ya, nikmati. Jadi perhatikan ayat 5 tadi, dirikan rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi mengelola dan menikmati itu gak boleh dipisahkan sebenarnya. Nah, itulah berdaya dalam arti yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita pesan Tuhan ini?
ketika kita hidup di negeri Belanda, dan tentu kita menghadapi juga tantangan dan persoalan hidup, Tuhan rindu agar kita ini dapat berdaya dengan cara tekun berjuang mengelola kenyataan hidup kita masing-masing dengan segala pergumulan kita. Peluklah realitas kehidupan kita. Jangan melarikan diri dari realitas hidup. Peluklah. Peluk dengan semangat kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu yang paling mendasar. Dan jangan lupa, nikmati setiap hasil pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah punya penghasilan, pendapatan, sekarang aku bisa menikmati, bisa vakansi ya. Ini kan musim vakansi sekarang ini, musim berlibur. Nikmati dengan sebaik-baiknya dalam syukur dan sukacita, alias tidak boros juga gitu ya. Menikmati itu dalam rangka refreshing ya. Kalau saya senang dengan kata rekreasi. Rekreasi itu, kreasi itu kan mencipta, itu kembali. Jadi kalau vakansi sebenarnya dalam arti rekreasi, kita itu menciptakan kembali diri kita yang sudah capek-capek kerja, jadi baru lagi. Kalau kita bisa lakukan itu, itulah berdaya. Yang kedua, berdaya itu berarti mampu membangun hidup berkelanjutan. Mampu membangun kehidupan masa kini kita dan mengembangkannya untuk kehidupan masa depan. Arti kedua ini mau menegaskan tentang berdaya itu berkaitan dengan cara berpikir ke depan. Bukan hanya menjalani masa kini, tetapi juga ayo pikirkan masa depan. Yeremia 29 ayat 6 mau menegaskan itu. Kalau kita baca, di sini memang berkaitan dengan perintah berkeluarga. Saya bacakan kembali. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bagian terakhir itu mau menegaskan tentang masa depan umat Tuhan di negeri orang, di tanah Babel. Supaya umat Tuhan itu hidup berkelanjutan. Betul, pada ayat ini kita memahami hidup berkelanjutan berarti atau berkaitan dengan membangun keluarga atau komunitas supaya tetap ada, mengembangkan kehidupan keluarga, komunitas untuk masa depan. Dengan perkataan lain, Tuhan mengajak orang-orang Israel untuk berpikir tentang masa depan, bukan hanya tunggu mati di negeri orang, di tanah Babel, dengan keputusasaan. Pikirkan masa depan. Tuhan mendorong umatnya untuk berpikir, kalau aku sudah tidak ada, bagaimana kelanjutan keluargaku? Bagaimana kelanjutan komunitasku? Dan kita bisa perpanjang ini, ya. Bagaimana kelanjutan gerejaku? Bagaimana kelanjutan planet bumi ini? Apakah masih tetap baik di masa depan?
membangun hidup berkelanjutan. Itulah tugas kita semua. Kita tentu berharap kita dan keluarga kita menikmati kehidupan masa depan yang baik. Bukan hanya menjalani masa kini yang oke, tapi ke depannya juga anak, cucu, cicit, ya. Kalau keluarga, semuanya dalam keadaan baik. Itu harapan kita. Kalau kita punya harapan seperti itu, maka kita mesti berusaha, berjuang, membangun masa kini kita dan keluarga kita dengan memperhitungkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Kita jalani hidup sekarang kita ini tidak secara sembarangan jadinya, betul? Tidak semau-maunya. Soal nanti kesera-sera, whatever will be gitu ya. Bukan begitu. Kalau kata orang Sunda, kumaha engke, ya, kumaha engke, gimana nanti aja dah, gitu ya. Jangan begitu. Tuhan mengajak kita, kalau kita berdaya, pikirkan hidup berkelanjutan. Tentang kehidupan gereja, saya mau singgung sedikit. Kita juga tentu berharap gereja kita tetap berkelanjutan, bukan? GPN ini tetap ada, kalaupun aku tidak ada, gitu kan ya? Bener ya Om Norman ya? Cara berpikirnya harus begitu. Ini yang namanya sustainable church. Duurzame kerk, kalau tidak salah dalam istilah Belandanya. Kita mau menjadi sustainable church, gitu ya. Wah, ini saya mendorong jemaat-jemaat imigran Indonesia untuk berpikir seperti ini, sustainable church in the Netherlands, gitu ya. Wah, kalau berhasil jadi berkat itu. Begitupun tentang lingkungan alam kita, tentu kita rindu lingkungan bumi ini tetap berlangsung dalam keadaan baik. Kita tahu bumi ini sedang menghadapi persoalan berat dengan perubahan iklim itu, climate change. Kita ingin supaya masa depan itu tidak banyak bencana alam. Nah, bagaimana caranya? Harus berdaya. Dan berdaya dalam arti ini berarti membangun kehidupan masa kini untuk masa depan. Itulah kehidupan gereja yang berkelanjutan, sustainable church, membangun bumi yang berkelanjutan, sustainable earth misalnya. Bukankah itu program United Nations misalnya? Itu arti kedua tentang berdaya. Sekarang kita lanjutkan arti ketiga berdaya. Menurut Yeremia 29 ayat 7, berdaya berarti mampu menjadi berkat bagi kehidupan sekitar kita. Orang-orang Israel di tanah Babel diajak untuk berusaha menjadi berkat bagi lingkungan mereka, bagi kota di mana mereka tinggal. Walaupun mereka adalah tawanan, mereka adalah budak, tapi Tuhan berfirman, ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pesan ini tentu berlaku bagi kita juga. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, Tuhan mengajak kita untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kita dan bagi ciptaan Tuhan lainnya. Jangan hidup untuk diri sendiri saja, tapi jadilah berkat. Usahakan kesejahteraan bagi sekitar kita. Walaupun pemerintah di mana kita tinggal punya tugas untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu kan tugasnya pemerintah, betul. Tapi Tuhan berpesan agar kita berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam perjuangan kesejahteraan masyarakat.
Ingat, kesejahteraan masyarakat di mana kita tinggal adalah kesejahteraan kita juga. Kesejahteraan Belanda ini juga adalah kesejahteraan kita juga. Amin. Karena itu kita berdoa untuk kabinet yang baru yang sedang dalam proses ya. Semoga ini menjadi kebaikan bagi Belanda ini, bagi warganya, dan bagi kita. Kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi sesama, bagi lingkungan kita, dan pada saat kita berusaha menjadi berkat bagi yang lain, itulah berdaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita sedang bergumul karena tantangan dan persoalan hidup yang berat, jelas Tuhan berpesan, ayo kita berdaya, bukan diperdaya. Yeremia 29 ayat 8 dan 9 menegaskan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita bergumul dalam hidup ini, waspadalah, jangan sampai kita jadi korban PHP, jadi korban pemberi harapan palsu. Dan pemberi harapan palsu itu belum tentu orang lain. Jangan-jangan juga pikiran kita yang suka bermimpi-mimpi gitu ya, suka melamun yang indah-indah. Nggak apa-apa sih, ya. Melamun indah oke gitu ya. Tapi kalau larut dalam mimpi, Tuhan berpesan, jangan cuma mimpi gitu ya. Berjuang, berdaya. Jadilah murid-murid Kristus yang berdaya. Satu, mampu mengelola kenyataan hidup dan menikmatinya. Ingat itu ya. Dua, mampu membangun hidup yang berkelanjutan. Dan tiga, berdaya itu berarti mampu menjadi berkat bagi kehidupan sekitar kita. Kalau itu kita lakukan, saya yakin nama Tuhan dipermuliakan melalui kehadiran kita. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita menaikkan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh mengingatkan dan menguatkan kami. Ketika kami hidup di Belanda ini, Engkau Tuhan menghendaki kami agar menjadi murid-murid Kristus yang berdaya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan sungguh tertanam di dalam diri kami. Dan firman Tuhan itu boleh kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengelola realitas hidup kami. Apapun yang kami alami, biarlah kami mampu mengelolanya dengan baik dan menikmati setiap hasilnya dengan sebaik-baiknya dalam syukur dan sukacita. Tuhan, Engkau juga menghendaki kami agar kami mampu membangun hidup yang berkelanjutan. Biarlah kami juga memikirkan bagaimana kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang pada masa depan. Dan firman-Mu Tuhan sungguh mengingatkan kami agar kami menjadi murid Tuhan yang berdaya dengan cara menjadi berkat bagi sesama kami, bagi lingkungan sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kini kami mau menyerahkan untuk permohonan-permohonan kami. Pada saat ini kami mengingat dan menyerahkan untuk kehidupan jemaat-Mu, khususnya mereka yang sedang bergumul dengan penyakit, dengan kesehatan. Kami mengingat dan menyerahkan Tuhan untuk saudara Steve de Vretes, Ibu Giok Mukhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Tini Simatupang, Bapak dan Ibu Pardede, Ibu Sinta Sutisna, Bapak Will Mostard, Bapak Royandi Kaligis. Tuhan, Engkau yang memberkati saudara-saudara kami ini di dalam kesehatan mereka. Kiranya mujizat Tuhan boleh terjadi bagi setiap mereka yang merindukan kehidupan yang baik, khususnya dalam kesehatan mereka. Tuhan, begitupun untuk kesehatan setiap kami, kesehatan jemaat-Mu. Tuhan juga yang memberkati. Beri kepada kami hikmat agar kami mampu merawat tubuh kami ini dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami juga mau menyerahkan untuk mereka yang bersuka cita. Kami mengingat untuk mereka yang berulang tahun, Felicia Aipasa. Tuhan, Engkau sudah menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan Felicia Aipasa. Pada hari-hari yang lalu Tuhan bersama. Kami yakin dan percaya hari-hari sekarang dan masa depan Tuhan pun bersama dengan saudara kami ini.
Begitupun Tuhan untuk mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, Bapak Ian dan Ibu Astrid Sapuri. Tuhan, Engkau juga yang sudah memberkati kehidupan pernikahan Bapak Ian dan Ibu Astrid ini. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati keluarga mereka, perjalanan hidup mereka, setiap harapan mereka. Tuhan pun yang mendengarkan dan juga mengabulkan seturut dengan rancangan Tuhan. Pada saat ini kami juga mau menyerahkan untuk kehidupan gereja Tuhan, khususnya Tuhan untuk GPN. Tuhan, Engkau yang sudah menghadirkan gereja Perki di Nederland ini. Tuhan berkati baik GPN Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Voorburg, Zwolle. Kiranya kehadiran GPN sungguh-sungguh menjadi kehadiran Tuhan yang memberkati untuk umat Tuhan dan juga masyarakat yang dilayani. Kami percaya segala program pelayanan Tuhan berkati. Begitupun Tuhan untuk para hamba Tuhan, khususnya mereka yang melayani di gereja Perki Nederland. Tuhan berkati. Dan kami bersatu hati terus mendukung untuk Ibu Pendeta Ida Patinama beserta dengan keluarga, Bapak Jack, Baruch Ana dan Zakari. Tuhan yang selalu menyertai keluarga ini, kiranya kehadiran keluarga ini sungguh menjadi berkat di Belanda ini, khususnya bagi umat Tuhan, umat GPN. Tuhan berkati untuk pengurus GPN. Tuhan juga yang menyertai, beri hikmat bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk mengembangkan GPN ini. Kiranya GPN menjadi sustainable church, menjadi gereja yang berkelanjutan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui GPN. Ya Tuhan, kami mengingat untuk kehidupan pemerintah. Kami juga menyerahkan pemerintah Belanda ini, khususnya Tuhan ketika kabinet yang lama rontok, Tuhan juga senantiasa turut beserta, turut bekerja, memberikan hal-hal yang baru bagi Belanda ini. Kiranya proses pembentukan kabinet yang baru Tuhan berkati, dan kalau ada pemilihan umum nanti pada pertengahan November, Tuhan juga berkati. Semua ini kiranya menjadi kebaikan bagi pemerintah Belanda dan juga bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Tuhan, kami mengingat untuk pemerintah Indonesia juga. Tuhan juga berkati di dalam persiapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun depan. Kiranya segala persiapan boleh berlangsung dengan baik, dan pada saatnya Tuhan pelaksanaan pemilu ini boleh berlangsung dengan baik, menjadi kebaikan bagi segenap rakyat Indonesia. Itulah Tuhan kerinduan kami, dan bagi dunia ini sungguh kami merindukan dunia yang damai, dunia yang penuh dengan cinta kasih. Namun kami turut prihatin dan sedih ketika masih ada peperangan, masih ada banyak kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Tuhan, Engkau turut bekerja, Engkau yang selalu memberikan kemampuan bagi mereka yang senantiasa berjuang untuk perdamaian dan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Tuhan berkati semuanya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya doa kami ini Engkau sempurnakan. Kami naikkan doa kami seiring dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam umat Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan membaca dalam berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 289. Marilah kita mendoakan secara bersama-sama persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menaikkan pujian dunia dalam rawa payah, berjuang terus. Itulah pesan Tuhan bagi kita semua.
hidupnya dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus, biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita satu saja Tuhan kita Sang Penebus yang menunjuk ujung jalan yang memimpin pekerjaan Raja Imam. Turut cita-cita dunia yang bergempita, satu saja Tuhan kita Sang Masalah. Jemaat Tuhan, dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu 9 Juli 2023 atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Sanjaya yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Minggu 16 Juli 2023 ibadah di gedung gereja De Dries Stroumen akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Moses Tahitu dan akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost akan mengadakan ibadah Padang pada hari Minggu 30 Juli. Ibadah akan diadakan di Gasperplas Park dan akan dimulai pada jam 11 pagi. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Leo Dendeng. Si sekolah minggu membutuhkan bantuan dari jemaat sekalian yang dapat membantu dan ingin membantu untuk menjadi guru sekolah minggu. Bila ingin membantu dapat menghubungi badan pengurus. Di bulan Juli ini badan pengurus yang dikoordinir oleh Ibu Afianti Sahetapi sedang mengumpulkan kebutuhan mandi berupa sabun, dus gel, dan lain sebagainya. Anda dapat memberikannya, yang ingin berpartisipasi dapat memberikannya kepada Ibu Afi Sahetapi, dan ini semua akan diberikan untuk staf Verder. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Gereja Perki Nederland setempat
Dan untuk jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.